Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wat tuqa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan. Belum ya. Itu saya sudah mengaji di sana seumur adik-adik semua ini. Jadi taman SMP saya mengaji di sana. SMP saya di Lumbutu. Saya sekolah di SMP Lumbutu. Dulu bercita-cita mau di Jemalamal nggak jadi. Makanya cita-cita itu nggak jadi. Tapi cita-cita jadi orang Tokwa jadi. Ya. Taman SMP tahun 94. Tahun 1995 saya masuk di Kota Kerung. Saya berdoa di sana. 2 tahun saya berdoa berlinang air mata. Semua doa yang saya mendoakan waktu tahun 1995 semua telah diterima sekarang. Makanya pesannya berdoa. Semua doa dikabulkan. Kalau tidak dikabulkan di dunia, ini yang ketiga, diterima di akhirat. Semua doa yang kita berdoa di dunia, yang tidak diberikan di dunia yang kita doakan, itu diberikan di akhirat. Maka adik-adik, saat remaja ini banyak-banyak berdoa. Dan jangan pernah lupa doa kepada dua ibu bapak. Doakan para guru-guru kita, ustaz-ustazah kita. Doakan diri kita, masa depan kita cerah. Dan berdoalah dengan cara apa yang kita ucapkan dengan lisan, itu yang disetujui oleh hati, itu juga yang disepakati oleh pikiran. Bahkan bulu yang ada di tubuh kita pun mendukung doa yang kita sedang panjatkan. Doa yang semacam itu tidak mungkin ditolak. Doa ni astajib lakum, doa yang seperti itu. Tapi ada doa yang bila mana imam berdoa kita juga berdoa. Hana hati, ya, tidak fokus. Itu doa tidak diijabah. Lebih-lebih di selama bulan suci Ramadan. Maka dalam bulan suci Ramadan ini per detik, per menit, per jam, per hari, ini per bulan ini semuanya doa kita dikabulkan. Semua waktu. Tetapi yang paling sangat amat doa itu dikabulkan saat kita berbuka puasa. Berbuka puasa itu kapannya? Setelah buka. Begitu maghrib datang, makan kurma, bismillahirrahmanirrahim, lalu baca doa. Sebaiknya dibaca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baru kita baca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Lalu kita sambung dengan doa-doa lain. Doa yang kemarin itu jumpa saya ada beri doa, Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin. Masih ingat? Masih ya? Itu doa itu dihafal itu. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin. Ya Allah, aku meminta kepadamu pemahaman para nabi, kecerdasan para nabi. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin, hafalan para rasul. Para rasul itu kuat sekali ingatannya.
hafalan para rasul. Allahumma inni as'aluka faman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin, dan ilham pengertian malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Minta itu kepada Allah. Allahumma, apalagi? Allahumma inni as'aluka faman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Apalagi? Allahumma aghnini bil ilmi. Ya Allah, kayakan aku dengan ilmu. Kekayaan yang tidak bisa dicuri maling adalah kekayaan ilmu. Siapa kamu? Siapa dia? Ilmunya, pikirannya. Siapa kita? Apa yang kita fikirkan, bukan apa yang kita kerjakan. Siapa Anda? Apa yang Anda fikirkan, bukan yang Anda kerjakan. Ada seorang, dia sedang kasmaran. Ya, dia sebenarnya pemalas karena dia ingat pacarnya. Lalu dia ambil cangkul imponelium, mencangkul dia. Terik matahari jam 12 siang, dia nggak ngerasa. Dia sebenarnya bukan mencangkul, dia sedang menghayalkan, sedang memfikirkan kekasihnya. Dia itu sedang memikirkan kekasihnya, bukan sedang mencangkul. Paham? Siapa dia? Apa yang sedang dia fikirkan, bukan yang sedang dia kerja. Pejabat mikirnya korupsi, berarti dia koruptor, bukan pejabat. Paham? Kita di sini belajar, rupanya kita bukan belajar di penjara, berarti kita nggak dapat ilmu. Adik-adik, dalam bulan selama Ramadan kita seperti penjara di sini. Itu perasaan kita. Kalau bukan belajar, perasaan kita terpenjara. Kayak gitu, ya kan? Ternyata rasakannya penjara, derita. Orang yang mengambil kesempatan inti untuk belajar, ini adalah mercusuar anak tangga untuk menuju kesuksesan. Maka doakan, Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi. Hiasi aku dengan hilmi. Hilmi itu tidak lekas marah, lembut orangnya, baik perilakunya, indah attitude-nya, bagus karakternya. Wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa. Muliakan aku dengan ketakwaan. Takwa adalah impian semua orang. Bukan langit, bukan bumi, bukan bulan, matahari, bukan harta, bukan rupa, bukan pula kehebatan, tapi iman dan takwamu sayang yang membuat hatiku tenang. Jelas? Jelas? Iman dan takwamu sayang yang membuat hatiku senang. Cintai aku karena Allah. Udah. Wa akrimni bitaqwa wa jammilni bil afiyah. Ya Allah, baguskan, cantikkan aku dengan afiat, kesehatan zahir, kesehatan batin. Maka jangan lupa doakan itu. Lalu tambah doa yang lain. Kalau tidak terhafal, tidak bisa dengan bahasa Arab, dengan bahasa Aceh tran ju, ya Allah ya Tuhanku, Nabi ya Allah, lunyo bukaya laki jujur ada apa? Oleh mintalah, berdoalah kepada Allah dengan sepenuh hati, dengan ketulusan, dan pastikan itu adalah suara hati, pemikiran, bahkan bulu yang melekat di tubuh kita pun ikut mendoakan apa yang diucapkan oleh lisan. Yakini bahwa Allah Ta'ala dengan menakdirkan kita membaca doa, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyimpan hasil-hasil doa itu di kemudian hari nanti. Jelas? Jelas? Ya, adik-adikku, belajarlah
belajar ini adalah bagian dari ibadah juga. Bagian dari ibadah. Belajar itu ibadah. Imam Syafi'i berkata, aku lebih suka belajar di malam hari daripada aku solat malam. Karena solat malam dengan belajar itu pahalanya lebih besar daripada solat malam. Pahala belajar selama Ramadan, pahala belajar dan membaca Al-Quran. Bahkan sebelum berbuka puasa, pastikan harus ada wudhu, lalu membaca Quran, menunggu waktu berbuka. Itu indah sekali. Khatamkan Quran. Kalau bisa, khatamkan 3 hari sekali. Tapi sulit bila kita belajar. Tapi bila kita tidak belajar yang lain, membaca Quran saja itu mudah. 3 hari 1 kali khatam. 3 hari 1 kali khatam. Tapi itu enggak sempat jalan-jalan, ya Abdul Cindo yang hampa itu. Sebelum membaca Al-Quran berdoa, setelah membaca Al-Quran juga berdoa. Adik-adikku yang saya muliakan, yang saya cintai karena Allah, selama belajar pastikan kita itu baik akhlak, indah perilaku, patuh kepada guru dan orang tua, lalu mendoakan orang tua, mendoakan guru, mendoakan sesama. Jangan memperturutkan kenakalan diri. Seperti dulu ada seorang anak imam besar namanya Abdillah, anak daripada Imam Hambali, Ahmad bin Hambal. Dia masih remaja. Jadi pada suatu hari datanglah Imam Syafi'i ke rumah Imam Ahmad bin Hambal. Lalu karena masih remaja, Abdullah bin Ahmad bin Hambal ini, dia bertanya kepada ayahnya, ayah, ya itu Imam Syafi'i, ya itu ulama besar, dia datang kepadaku untuk bersilaturahmi. Oh ya, ya. Lalu disalaminya Imam Asy-Syafi'i, lalu diperhatikan gerak-gerik Imam Syafi'i. Dia enggak senang hati karena Imam Syafi'i itu makannya banyak sekali. Lalu Imam Syafi'i malamnya itu tidak salat tahajud. Lalu waktu subuh Imam Syafi'i tidak berwudu. Karena heran Abdullah anak Imam Hambali ini, lalu dia bilang kepada bapaknya, Pak, setelah salat subuh dia bilang, ayah, ya itu kan Imam Syafi'i, ya kata ayah itu imam besar. Iya, aku enggak percaya. Kenapa? Makannya banyak sekali. Masa ulama makannya banyak? Terus saya melihat tadi malam Imam Syafi'i itu dia tidak solat malam seperti ayah. Saya kan ikut ayah, sementara Imam Syafi'i enggak solat malam. Oh ya, ya. Lalu ayah, saya lihat Imam Syafi'i itu waktu subuh tidak berwudu untuk salat subuh. Oh begitu? Iya. Tabayun, klarifikasi. Lalu dipanggil Imam Syafi'i, Imam, mohon pencerahan. Ya, duduklah. Ini anak saya Abdullah namanya. Dia rupanya begitu imam datang, dia sudah melihat gerak-gerik imam. Ya, terus dia ada 3 keheranan. Apa itu? Ditanya oleh Imam Syafi'i, enggak imam, saya lihat katanya orang sufi itu, ulama itu, orang saleh itu makannya tidak banyak, tapi saya melihat imam kemarin itu makannya banyak sekali. Imam Syafi'i tersenyum lalu berkata, nak Abdullah, saya tidak pernah makan banyak nak, kecuali di tempat ayahmu. Saya makan banyak di tempat ayahmu supaya Allah memberikan banyak pahala kepada orang tuamu. Paham? Karena
bila kita makan itu tidak dihisap bila kita makan di rumah saudaranya. Maka kalau kita diundang ke tempat kawan, makan harus banyak supaya pahala Allah memberikan kepada saudara kita yang memberi kita makan itu banyak. Paham? Nanti adik-adik kalau lebaran pergi ke rumah, pulang ke rumah saya, itu makannya harus banyak. Ya, kapan nanti, entah kapan nanti ke rumah saya diundang atau tidak diundang, datang sendiri, Ustadz, makan itu harus banyak supaya saya dapat pahala. Paham? Bila nanti adik-adik menikah, walimatul urus, diundang Ustadz, hadiri ya, saya menikah. Okay, I am coming. I am coming, datang saya. Itu saya makan banyak nanti. Ya, kalau makan sendiri tidak boleh banyak, kecuali kalau kita bertamu ke tempat saudara kita, makan banyak supaya Allah memberikan pahala yang banyak kepada saudara kita, bukan supaya kita kenyang. Itu hukumnya sunnah. Satu. Yang kedua, apa lagi? Kata Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, Imam, semalam saya tidak melihat anda solat tahajud. Kata Imam Syafi'i, anakku, semalam saya tidak solat tahajud, tetapi saya berfikirkan tentang kalam Allah Al-Quran. Ada 20 cabang ilmu aku dapati dalam tidurku semalam. Jadi Imam Syafi'i duduk, dia geleng-geleng kepala, dapat satu ilmu. Imam Syafi'i sudah bisa menghafal Quran, dia duduk-duduk, angguk-angguk, sudah dapat satu ilmu. Itu Imam Syafi'i. Ya, makanya Imam Syafi'i mengkaji ilmu lebih aku cintai daripada solat tahajud yang tidak fokus. Maka belajar, adik-adik belajar, malam belajar, berwuduk belajar. Semakin kita belajar, itu potensi untuk menjadi orang besar di kemudian hari semakin mencuat. Tapi kalau lalai kita dengan game online, dengan PUBG, maka nanti di pub juga kita. Maka oleh karena itu belajar itu adalah ibadah. Yang ketiga, kenapa imam waktu solat subuh tidak berwudu? Imam Syafi'i menjawab, saya setelah selesai solat isya masih ada wuduku. Jadi rupanya Imam Syafi'i tidak batal wudu saat malam itu, enggak tidur dia, cuman ngangguk-ngangguk aja, datang subuh solat dia subuh. Paham? Rupanya mengekalkan wudu, lebih-lebih selama Ramadan, adik-adik, apalagi kita dalam suasana yang nyaman, berwudu. Mau tidur berwudu, bangun tidur berwudu, solat. Bila ada hati kita yang janggal, ingin apa umpamanya, maka minta bantuan solat hajat, solat sunat hajat, sunat hajat. Misalnya kita udah kesel ya tinggal di pesantren ini, udah sebulan penuh ini, sudah jengkel, solat tahajud, solat hajat luarkan. Sengaja saya solat hajat supaya tidak lagi jengkel karena Allah Ta'ala. Paham? Atau kita malas membaca Al-Quran, berdoa dengan solat hajat. Sengaja aku solat hajat untuk membangkitkan semangat membaca Al-Quran karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar, niat itu. Wasta'inu bis sabri was salah, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Maka salat di situ ada ulama mentafsirkan salat hajat. Makanya salat hajat adikku. Ada pertanyaan? Sampai di sini dulu karena dalam kondisi kurang sehat juga. Karena waktu kita ada setengah 25 menit lagi. Kalau ada pertanyaan, dijawab pertanyaan saja. Oh, sudah ada.
Banyak sekali. Dah. Kalau ada pertanyaan kita jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan: kapan makmum boleh menegur imam yang salah dalam solat, baik perkataan maupun perbuatan? Saat terjadi salah, kapan makmum boleh menegur imam? waktu salah. Waktu salah, misalnya salah ayat di bawah. Ini Kapan boleh ditegur? misalnya begini. Dengar ya. Kapan makmum boleh menegur imam yang salah dalam solat, baik perkataan maupun perbuatan? Perkataan berarti rukun qauliyah. Misalnya dia membaca qul wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kan gitu. Waktu dia membaca falahum ghairu mamnun, kita menyambung di belakang wa tawasau bil haqq. Ya. Atau imam umpama mau ruku, dia terlanjur sujud, ya, itu membaca subhanallah waktu terjadi kesalahan. Kecuali imam di rakaat duduk tasyahud, imam tidak duduk tasyahud awal. Hukum tasyahud awal hukumnya sunat abaan. Saat imam lupa duduk tasyahud awal, sudah berdiri, itu jangan diingatin lagi. Karena imam kagak bedah ke rakaat kedua tasyahud awal ka berdiri sempurna. Kalau dia mengulangi duduk tasyahud awal dengan sengaja, itu bisa batal solatnya. Paham? Menyaka tungku imam gebedah ke rakaat kedua hana kedua tasyahud awal nyan kake baik tu gorle bedah haju untuk sujud sahwi. Atau kunut solat subuh, tungku imam kagak sujud, sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu, Allahu akbar, nyan menya baru guna ke Allah, nyan baru ke subhanallah, tapi menya kagak sujud ke deh nyan bele tegur kagak ikut untuk sujud paham? Kapannya sudah paham? Kalau kita menegur dengan kalimat subhanallah umpamanya, itu niatnya zikir, ya, niatnya untuk kalau tidak bisa batal nanti sholatnya. Paham? Ada. Yang kedua, Tengku, adakah doa yang dapat menggantikan adakah doa yang dapat menggantikan solat tahiyatul masjid? Jika ada, coba Tungku bacakan. Bukan doa, zikir. Ya, bila kita masuk masjid kebetulan tidak berwudu, ada keperluan, pokoknya tidak solat sunat tahiyatul masjid, gantilah dengan membaca tasbih 4 kali. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. 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 Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu lalu kita berniat i'tikaf, itu dapat pahala i'tikaf. Bila kita tidak solat sunat tahiyatul masjid, maka bacalah tasbih 4 kali sebagai ganti 2 rakaat solat sunat tahiyatul masjid. Ya, tapi jangan dibiasakan kayak gitu. Itu bila kita sudah waktu atau apalah alasannya, hanya mungkin tidak berwudu lagi. Paham? Ya. Kalau tidak, makruh menetap dalam masjid tanpa ada solat tahiyatul masjid atau tidak membaca tasbih 4 kali. Ya.
Kalam Bekaru. Yang ke selanjutnya, seseorang akan menjadi mulia karena ilmunya, dan ada juga seorang menjadi angkuh karena ilmunya. Pertanyaannya, satu, apa penyebab seseorang menjadi angkuh karena ilmunya? Yang kedua, bagaimana cara kita menuntut ilmu agar kita menjadi mulia karena ilmu kita? Wow, hebat sekali ini. Enggak tahu nih siapa yang bertanya, hebat. Ini dijawab panjang, boleh? Ada 4 faktor yang menyebabkan orang takabur. Ini penyebab utama. Penyebab utama, ada 4 penyebab utama yang menyebabkan orang itu sombong. Yang pertama, karena harta. Karena harta dia pede, lalu orang lain dianggapnya hina. Yang kedua, karena jabatan. Karena dia pemimpin, orang lain dianggap hina. Itu adalah pendorong dia ke dalam kenistaan. Yang ketiga, karena ilmu. Saat dia berilmu, dia menganggap orang lain bodoh semua, angkuh. Ilmu itu nikmat. Tujuan menuntut ilmu membesarkan Allah Ta'ala. Tetapi di dalam setiap sesuatu itu ada penyakit. Apa penyakit ilmu? Sombong. Dia menuntut ilmu untuk membesarkan Allah. Saat ada ilmu, dia sudah salah, sudah membesarkan dirinya sendiri. Ini penyakitnya. Hati-hati. Maka ilmu juga salah satu penyebab kesombongan. Ada satu lagi yang terakhir, akibat taat. Akibat solatnya, akibat baca Qur'annya, akibat kesalehannya, lalu dia merasa bahwa dirinya lah yang paling baik. Itu keempat faktor itu bisa menyebabkan mempunyai watak iblis. Maka jangan sombong. Yang kedua, apa penyebab seseorang menjadi angkuh karena ilmunya? Ini adalah dia tidak memelihara. Berarti dia belum punya ilmu. Orang yang merasa pintar itu tidak pintar. Orang yang tok alim hana alim. Orang tok lagak na lagak. Orang tok caram na caram. Hana. Maka jangan sok lah. Biasa aja kali. Bagaimana cara kita menuntut ilmu agar kita menjadi mulia? Yang pertama, jaga hati. Ya, jaga hati. Saat belajar, baik baju harium. Saat belajar, setiap makan dan minum, jangan pernah melupakan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah pernah dicontohkan? Tolong minum air satu. Ambil minum. Biar saya bisa contohkan. Ini dilihat cara minum supaya dapat ilmu apa? Salah satu penyebab keberkahan ilmu. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menulis dalam tentang kemuliaan membaca bismillah. Kata Nabi, siapa orang yang meminum air dengan cara ini, simak bagus, bismillah, alhamdulillah, bismillahirrahman, alhamdulillahi rabbil alamin, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Satu. Lalu hadis yang kedua, yang lon rempok daripada Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Itu imam dai dunia, almarhum Kamlingai. Bagoknya lain riwayat. Cara minum air, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Bandua bau hadis saknya
putra ke pegahli Nabi berujung hadis, seorang yang jid ia lagi dua boh cara saya. Selama ianya mentang dalam tubuhnya, dia tidak ada keinginan untuk berbuat maksiat kepada Allah, termasuk kesombongan tadi. Maka adik-adik kalau minum air, kalau susah seperti Imam Al-Ghazali bilang, amalkan cara yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Selama air yang kita minum dengan 3 kali baca bismillah tadi, selama ada air itu masih di dalam tubuh kita, tidak ada tempat kesombongan menduduki di hati kita. Paham? Yang mulia. Dan jangan sempat berfikir bahwa kita lebih baik daripada yang lain, karena iblis Azazil gara-gara perasaan itu dia menjadi iblis. Sudah? Nah, yang selanjutnya Ustaz, ana mau bertanya. Anda bertanya-tanya, mengapa Allah apa ini? Mengapa Allah menamakan dirinya dengan Allah? Mengapa? Allah menamakan dirinya dengan Allah. Enggak paham ini. Kenapa Allah taruh nama yang sendiri Allah? Udah, ini ditunda dulu. Skip. Enggak paham. Dah. Yang selanjutnya, bagaimana cara kita yakini diri sendiri bahwa sesuatu yang Allah kasih buat kita itu baik? Bagaimana cara kita yakini diri sendiri bahwa sesuatu yang Allah kasih buat kita itu baik? Ya betul. Baik Narisha, tidak ada unsur tidak ada unsur dosa. Kalau ada unsur dosa itu tidak baik. Udah segitu, paham? Banyak soalnya nih. Jika tujuan kita gagal, apakah mengubah tujuan itu? Jika tujuan kita gagal, apakah mengubah tujuan kita itu menjadi solusi? Sedikit Ar-Rafi, ini namanya ya. Apa sedikit? Ini. Jika tujuan kita gagal, begini. Bila cita-cita kita gagal, apakah mengubah cita-cita kita itu menjadi solusi? Tujuan itu cita-cita ya. Jid lunbuh cita-cita. Cita-cita itu bukan untuk dicapai, tapi untuk memulai. Cita-cita itu bukan untuk dicapai, tapi untuk memulai. Bercita-citalah engkau setinggi langit. Engkau mungkin tidak sampai ke langit, tapi engkau pasti akan berada di antara bintang-bintang. Ya kan? Jadi cita-cita baik enggak apa-apa. Dan setelah bercita-cita, serahkan kepada Allah Ta'ala. Jangan melawan takdir. Jangan nanti bilang takdir memang kejam. Jangan. Bukan takdir yang salah, kita yang salah. Paham kan? Menyena sambung kadang hanya puas dan yang lom, nyulun golom gak pas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kita udah yakin sama diri sendiri, terus kita udah usaha,
dan berdoa. Kalau kita lulus di PTN tapi ternyata kita enggak lulus, itu usaha kita yang kurang atau semesta lagi tidak berpihak kepada kita. Wah. Paham ya? Asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Sangat boleh jadi yang kamu sukai itu tidak baik bagimu, dan sangat boleh jadi yang kamu benci itu baik bagimu. Jadi kalau cinta jangan berlebihan, sama seperti benci. Siapa tahu orang yang paling kita benci jadi suami? Karena sebahagian sahabat adalah musuh yang belum jadi, sebahagian pembenci adalah sahabat yang belum jadi juga. Maka jangan besarkan kebencian seperti cinta. Ya, hati-hati dengan hati, jangan kau beri kepada yang tidak pandai menghargai, karena setelah kau beri tidak sepenuhnya kembali. Allah akan meletakkan hambanya di tempat yang Allah tahu di situ baik. Ya, nah, jangan salahkan semesta. Semesta tidak bersalah. Yang salah sikap kita terhadap semesta. Ya, yakini bahwa Allah. Setelah berdoa lalu serahkan, ya Allah, tawakkaltu 'ala Allah. Maka setiap pagi setelah sholat subuh bilang bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ustaz, ana ada 2 pertanyaan nih. Mantap, silakan. Ya, 1, apakah memasak nasi apa ini? Memakai hand body. Ya. Apakah memakai hand body pada saat berpuasa dapat membatalkan puasa? Jawabannya nehi, tidak. No way, man. Yang kedua, paham? Apakah memakai hand body dapat membatalkan puasa? No, tidak. 2, jika ada sisa makanan seperti kulit daging di dalam mulut dan ketelan saat sedang sholat, apakah sholat itu batal? Kalau sengaja batal. Kalau sengaja batal. Kalau enggak sengaja enggak batal. Sengaja enggak? Kalau ketelan itu batal, sengaja itu. Ketelan. Ya. Umpama kita puasa, lupa minum, kita bismillahirrahmanirrahim minum. Ini lupa minum atau lupa puasa? Lupa dia berpuasa, itu enggak batal. Mana benda bisa lupa minum sedang minum gini? Lupa kalau dia berpuasa tidak batal. Kita sedang sholat, ada sisa makanan di dalam mulut, tahu kita, ya kan? Tertelan, batal. Paham? Tengku, jika kita ingin menjadi manusia yang bertakwa, mantap. Tentunya kita harus cinta pada Allah, benar dong. Tapi kenapa manusia lebih mudah cinta pada manusia ya daripada cinta pada Allah Ta'ala?
Iya juga ya. Cinta kepada manusia, perasaan cinta kita kepada manusia adalah ujian. Allah ingin menguji, kau pilih aku atau pilih dia? Satu atau dua, pilih aku atau dia? Dia manusia. Maka apa kata Zidane? Kalau cintamu kepada Allah sudah begitu tinggi, maka cinta manusia tidak ada artinya. Dulu Siti Dulaikha imra'atun azimah, cinta sangat kepada Nabi Yusuf, cinta banget, kebangetan cinta kepada Nabi Yusuf. Tidak mau, karena cintanya Dulaikha penuh dengan nafsu ya. Lalu suami Siti Dulaikha bernama Kitfir mati dia. Lalu dia masuk Islam, lalu dia taubat, menikah dengan Nabi Yusuf. Lalu Siti Dulaikha diajari cara cinta kepada Allah. Jatuh cintalah Dulaikha kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia lupa bahwa Yusuf itu suaminya yang harus dilayani. Rupanya cinta Allah. Allah sengaja menaruhkan cinta kepada sesama sebagai ujian. Apakah engkau akan meninggalkanku, kata Allah, gara-gara ku berikan perasaanmu cinta kepada sesama? Paham? Makanya minta tolong kepada Allah, hati ini diindahkan dengan rasa cinta kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada agama Allah, kepada hamba-hamba yang mencintai Allah, kepada segala sesuatu yang kita cintai itu di dalam ridha Allah. Baik berlebihan. Adik-adik jatuh cinta jangan berlebihan. Belum tentu orang yang hari ini engkau cintai itu jodohmu. Kadang itu adalah calon istri orang. Atau jangan sampai kita mencintai setengah mati calon suami. Kasihan deh lo. Yang terakhir, kaposa kudung 2 jam dingo. Yang terakhir, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Kan tadi Ustaz bilang apa gua? Bilang kita kalau bertamu harus makan yang banyak. Iya dong, ke rumah gua. Berarti kalau kami pergi lebaran ke rumah Ustaz Ustazah harus makan 1 balang. Iyalah. Tapi bawa gantinya, bawa ganti, paham? Baik itu tajak baru mau Ustaz kan, gian kue wabuh balang kan, tajak tu masa balang itu ada baju, naik baju le, jam lain indra, kan tahu lain dom tabuh umpang tu apa ambuh, baju belu je, ya, baju belu. Tapi di kalangan si benda kadang Ustaz create jadi terbaju gepeh abah dia. Ada lagi? Satu lagi. Maksudnya gini, kalau kita berkunjung ke rumah saudara kita, itu makan banyak supaya saudara kita dapat pahala banyak, itu sunnah hukumnya. Cara bagaimana menjaga jati diri kita sebagai umat Islam agar kita tidak seperti umat Kristen yang kehilangan jati diri dan identitas sehingga kita akan melakukan larangan dan meninggalkan perintah yang dianjurkan. Itulah ilmu. Makanya adik-adik harus mempersiapkan diri menjadi pribadi yang ke depan nanti harus jadi ikutan orang-orang. Adik-adikku, ini terakhir, harus diingat kita yang hari ini Allah takdirkan di sini, ini orang-orang beruntung. Berapa banyak anak remaja di luar sana adalah calon-calon orang gagal di masa depan. Ya, maka adik mendoakan cuman kepada diri sendiri, kita harus melakukan perubahan yang terbaik ke depan. Maka jemalah amal
yang Allah menakdirkan kita di sini. Ingat, jemalah amal dalam segala hal, ustadznya, jemalahnya, ayah, ya, kita yang sudah jadi teman saudara, saya, anda juga, nyuruh keluarga besar, kita jaga, harus saling asah, asih dan asuh, jangan saling gasak, gesek dan gosok. Kita mencintai harus karena Allah, ya. Menyakitiku sama dengan menyakitimu. Ada orang yang menyakitimu, itu saya juga merasa sakit hati. Kenapa? Karena engkau adalah aku adalah kamu, ada aku di hatimu, ada kamu di hatiku. Ya, saudara. Maka harus kompak, jaga suasana. Walaupun kemanapun sekolah nanti setelah ini, tetap jaga persahabatan, jaga kualitas, sapa ustadz-ustadz kita, minta doanya, jangan melupakan orang tua, ya. Dunianya urutnya sedang dalam tidak baik-baik saja. Dunia hari ini sedang tidak baik-baik saja. Allah telah menakdirkan perbaikan pada diri kita semua. Maka ambil peranan supaya kebajikan itu Allah mempergunakan kita supaya terperbaiki semuanya. Nyutanya ulia-ulia agak no peduk oleh Allah Taala. Ilwa gaduh main TikTok koroi. Nah yang menceri bak TikTok. Nah yang silak-silak arok bak TikTok. Maka adik-adik remaja nyo jaga becut nyo, jaga kualitas. Buka puasa bersama mungkin untuk waktu setelah nyo baik sampai tinggal semayang. Baik keep kalau lagi awak geng enggak boleh. Jaga kualitas. Adik-adik menyajaknya bermuri urun daya benar semayang. Orang lain pun waktu buka puasa bersama, umpama buka puasa nyan benar so kontrol lah. Benar semayang sampai kalau puji awak daya ikut legop kai pubib tanya legop mah i kamera i pasal dalam TikTok nyak munang ji. Makanya adikku hati-hati. Sudah 60 menit kita bersama, karena lun kalian schedule jadual setiap malam ada acara malamnya hana terpupayang le kerja hono. Yang inong, yang adik-adik siswi ada tanya? Ada? Kalau ada acungkan tangan, kalau enggak ada diamkan aja. Ada? Enggak ada ya? Udah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim halimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim halimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim halimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina
في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين وارزقنا فإنك خير الرازقين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين واحفظنا فإنك خير الحافظين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين واهدنا ونجنا من القوم المنافقين واهدنا ونجنا من القوم الكافرين. بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كاف ها يا عين صاد كفاياتنا حاميم عين سين قاف حماياتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجدنا ولأجدادنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأستاذنا ولمعلمنا ولعلمائنا ولسلطاننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اجعلنا من العالمين وجعلنا من العاملين وجعلنا من التائبين وجعلنا من العابدين وجعلنا من الشاكرين وجعلنا من الصابرين وجعلنا من المخلصين وجعلنا من المخلصين وجعلنا من المتطهرين وجعلنا من الخاشعين وجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Terima kasih, mohon maaf walaupun kadang tidak sempat berjabat tangan, percayalah hati kita saling bersalaman. Terima kasih. Hadanallah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillah.